Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mas Fikrianto, guys. Nah, sekarang kita bahas iguana karena udah lama nggak bikin upload konten iguana nih, guys. Jadi kemarin tuh ada orang nanya, guys, tentang prolap iguana. Kan si Leo waktu itu pernah prolap tuh, guys. Jadi udah sembuh dari prolapnya kan. Jadi ada grup teman di grup Facebook Iguana Indonesia. Jadi dia inbox di Facebook, guys. Inbox gue di Facebook. Nah, jadi si Leo kan udah sembuh tuh dari prolap. Dia nanya gimana penanganannya, gimana cara ngobatinnya, gimana, guys. Nah, kita bahas di sini, guys. Nah, ini nih si Leo nih, guys, yang kemarin kena prolap. Tuh, dia udah gemuk lagi. Dia udah gemuk. Jadi awalnya itu saya tahu dia prolap pas lagi pulang kerja. Akhirnya saya bawa ke dokter hewan. Bawa dokter hewan, itu dimasukin lagi tuh kelaminnya kan, ditekan pakai tangan ke jari tuh biar masuk lagi si kelaminnya ke dalam. Itu sambil dikasih gula tuh, pakai gula itu, pakai gula pasir kan. Nah, akhirnya dia masuk lagi tuh, guys, dan dikasih obat sama dokternya, obat nyeri kayaknya tuh, obat nyeri. Akhirnya tuh pas udah bawa ke dokter, paginya kelaminnya keluar lagi, guys. Jadi saya bawa ke dokter itu habis biayanya 500.000 buat masukin kelaminnya tuh, guys. Ini saya kelaminnya masuk lagi, itu 500.000 biayanya. Nah, terus saya akhirnya panik tuh, takut kenapa lagi kan, karena ini saya rawat dari kecil, nggak kecil banget sih ya, masih ukuran sedang lah, masih ukuran juve saya rawat. Akhirnya saya bawa ke teman saya tuh, gue bawa ke teman gue si Catur tuh. Dia ini apa namanya, sering nanganin juga. Dia bukan dokter hewan, cuma dia tahu penanganan iguana kalau prolap. Dan dia mainnya tuh reptil juga, guys. Dia mainnya ular sama biawak dia, karena buat kontes juga biawak kan. Nah, dia main itu. Akhirnya saya putusin bawa ke teman saya tuh, ke teman gue si Catur. Gue bawa ke Catur, sama tuh dimasukin lagi pakai gula pasir kan, masuk tuh. Nah, akhirnya di apa namanya, si pantatnya ini diperban di plester ya. Biar nggak apa namanya, biar nggak keluar lagi si kelaminnya, biar nggak keluar, perban. Setelah paginya masih rada keras tuh. Akhirnya oh iya, tunggu. Ayahnya teleponan sama siapa? Lagi malu gitu ah. Nah, akhirnya pas habis diperban, nggak lama dia keluar lagi tuh, guys. Dia keluar lagi, saya bawa lagi tuh ke Catur tuh. Bawa ke Catur, ada 2-3 kali lah saya bawa ke Catur tuh. Gue bawa sampai iguana gue tuh nginep di rumah orang tua kan, di Cipinang Muara. Karena Catur rumahnya kan di mana, Pulau Gadung. Jadi gue nginepin tuh iguana di Cipinang
sambil diplester lagi tuh guys, si kolamnya diplester, pantatnya itu diplester. Nah itu dia nggak bisa pup tuh guys. Nggak bisa bungkuk ya. Iya, nggak bisa pup, terus sakit. Pantatnya. Iya, terus Jadi ditahan-tahan. iya ditahan-tahan. Nah terus Ini galak nggak? galak, Yang itu? galak. Biasanya setelah diplester, Mana yang di setiap pagi dia mau pup tuh keras, mau pup tuh keras. Akhirnya dia cuman bisa ngeluarin cairannya doang, cairan pupnya, airnya aja tuh yang keluar. pipisnya doang. Nah Hidungnya setelah sudah berhari-hari tamat, bolong. akhirnya kamu kayak gitu lagi guys, masih keluar-keluar juga, masih keluar-keluar, masih keluar-keluar juga tuh si kelaminnya kan. Gemoy. Dan Udahlah itu akhirnya- yang di situ aja. Dan akhirnya ya udah saya biarin aja kelaminnya tuh keluar-keluar. Mana ini lewat? Siap, siap. Soalnya posisinya juga kan saya juga udah nyerah tuh. Karena juga si Leo kondisinya makin lemas tuh. Leo, yang mana? Leo, Kondisinya lemas, si Leo Leo, lemas. Yang yang ini, mana yang ya? ini. Gitu. Diam dulu deh, situ dulu ya. Oke. Takut, Mm-mm. takut megang. Si Leo lagi lemas posisinya kan. Kita udah pasrah tuh kemarin. Waktu itu. Udah lemas si Leo. Di Cina. Ih, Ya akhirnya saya kasih makannya payak terus. Kita kasih pepaya. Jadi kita kasih pepaya. Makannya sedikit guys, makannya sedikit, nggak mau banyak dia makan. Karena kalau misalkan dia banyak itu pupnya susah, sakit juga kan, dia nahan sakit pasti. Masih nahan sakit. Dan tangannya. saya juga udah sempet nanya sama temen tuh, Dinaikin. ada temen komunitas iguana saya dulu, dia sampai inbox saya juga Gede amat ini kakinya. nanya si Leo gimana. Leo, Nah punya dia dulu Kang Leo. kena prolap, iguananya mati guys. Mati guys, iguananya mati kena prolap. Nah si temen gue bilang namanya si Eka, akhirnya udah kita pasrah tuh waktu itu, udah pasrah aja dah. Dan akhirnya alhamdulillah tuh kita kasih payak terus makan tuh, kangkung sedikit lah sama toge kita kasih. Cuma buat si Leo ini saya kasih payak, kita kasih payak terus. Nah setelah kasih payak dia makannya emang doyan makan tuh, tapi dikit. Nah akhirnya itu kondisinya dia lagi birahi juga itu posisinya guys, lagi birahi si Leo, jangan ntar gigit, lagi birahi. Nah makin lama tuh si kelaminnya kering tuh guys. Jadi ada lagi orang inbox saya Facebook, dari komunitas iguana juga. Dia nanyain, nanti lama-lama kering mas itu kelaminnya, bakal copot sendiri. Oh pikir saya ya udah berarti ntar bakalan sembuh sendiri tuh guys si prolapnya itu. Nah bener tuh, setelah si ada orang yang ngomong, saya lupa namanya,
Nanti coba saya iniin deh di video, saya kasih lihat catnya. Nah setelah dia bilang itu kering bakal copot sendiri, alhamdulillah dia kelaminnya kering tuh guys, tapi copotnya bukannya karena copot sendiri, copotnya karena tersangkut sama si kandang waktu taruh di situ, kandang lain saya taruh di situ. Nah akhirnya si prolapnya itu nyangkut di kandang gini nih guys, selipan gini nih, jadi nggak bisa keluar, ketarik lama Leo, pak putus. Ada kok videonya, saya upload di itu juga, di mana, YouTube. Ntar saya coba saya iniin. Nah setelah dia copot itu masih ada sisa-sisanya tuh, sisa-sisa kelaminnya kecil kan, itu masih doyan kawin nih guys. Waktu itu dia pas kelaminnya udah putus dia minta kawin lagi guys, kawin sama itu juga tuh, kawin sama dia tuh, si buntung dikawinin, dan sama si ini si gemoy kawin juga. Ada si goneng tuh. Akhirnya kawin. Setelah kawin udah tuh beberapa bulan, akhirnya si Leo doyan makan tuh guys, jadi kondisinya udah kembali sehat, gemuk lagi tuh, karena pas dia prolap itu kurus guys, kurus. Pas dia sakit kurus. Nah alhamdulillah nih sekarang nih ini udah gemuk, udah kembali normal tuh, dari ekornya udah ketahuan tuh guys. Dan ini udah berapa bulan lah, kalau nggak salah tuh pas dia kena prolap tuh bulan Juli Agustus lah tuh, dia kena prolap. Juli Agustus dia kena prolap. Nah sekarang udah bulan Desember, udah gemuk lagi tuh si Leo. Akhirnya dia bisa sehat lagi. Nah ini kondisinya nih guys, coba kita lihat tuh, nggak ada kan, udah masuk lagi guys, kondisinya udah, kelaminnya udah masuk, udah nggak ada kan, jadi udah normal. Nah itu aja Lomba lali. kondisinya. Lomba lali. Kita lomba lali. Iya. Lomba manjat. Siapa yang menang? Gitu, guys. Lomba manjat. Sorry ini ada Goneng. ada si bocil Si goneng. gangguin. Ah. Oh jangan jatuh tuh. Licin. Kasihan. Di sana dia, emang ngelakar dulu. Ayah tadi kulit di situ tangannya gitu sudah lepasin. Iya jangan. Boleh lah, masa enggak? Ya udah. Baik. Bye. Baik. Nah jadi gitu guys. Jadi si Leo sehat lagi sekarang. Nah setelah dia sehat, ya itu gara-gara dulu berantem kan sama si Jabrik, kakinya bengkak guys. Tapi kayaknya sekarang udah agak kempes sih, jauhnya agak pincang. Ada aja guys. Terus kukunya patah, aduh ya nggak pegang guys. Tapi alhamdulillah sih sekarang dia udah sehat. Jadi agresif lagi dia sekarang nih si Leo. Pokoknya semenjak dia prolap itu dia lemes, nggak ada semangat dia buat hidup si Leo tuh. Tapi ya saya tetap berusaha, akhirnya bisa sembuh. Udah sekian dulu video saya guys, kita berbagi cerita, sharing aja. Kita tahu kalau teman-teman ada iguananya yang kena prolap juga, jangan bawa ke dokter hewan. Kalau bisa masukin sendiri aja, karena saya coba beberapa kali nggak bisa masukinnya. Akhirnya saya nyerah, saya bawa ke catur. Itu aja guys. Sekian dulu video gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.